pahlawan, ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu balikin keadaan. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan. Cek. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa sekalian, baik yang menyaksikan melalui platform CloudX maupun yang live di Facebook. Akun Facebook ada di tab Jawa Tengah, tab Jateng, dan juga dari Telkomsel Purwokerto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bertemu di dunia virtual ya dalam acara kajian ilmiah Ramadan online atau Qiro yang ketiga yang kita laksanakan hari ini. Ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Baik Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Qiro 3 baik yang melalui CloudX maupun Facebook. Untuk malam hari ini kita akan kedatangan ya secara virtual pemateri yang luar biasa. Ini posisi kami sebagai operator di Purwokerto, ya, tapi membicara kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, yang terhormat Dr. Warih Andan Puspitosari, spesialis kedokteran jiwa, konsultan, yang nanti akan dipandu oleh Dr. Ira Citraningrum, spesialis patologi anatomi. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya acara ini terselenggara atas inisiasi dari HMJ, Heart Medicine Journal, jurnal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang juga terima kasih juga dari FKIK UMY dan juga dari Telkomsel Purwokerto yang memfasilitasi melalui CloudX, dan di sini juga disilakan Bapak Ibu yang menggunakan Telkomsel ya platformnya CloudX bisa membeli paket murahnya ya Rp10 mendapatkan 30 giga untuk ke CloudX ini selama 30 hari. Baik, untuk tidak berlama-lama mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Ira Citraningrum, spesialis patologi anatomi. Secara singkat CV-nya, beliau untuk dokter umumnya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Makanya di beberapa postingan kami juga kami sebut kolaborasi hari ini antara guru dan muridnya. Seperti itu.
Nah, terus selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Ira. Kepada Dr. Ira dipersilahkan. Nggih, matur suwun Dr. Fadol atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk berkumpul di acara Qiro 3. Kita akan belajar sekaligus beribadah insya Allah. Amin. Di sini kita sudah kedatangan pembicara kita yang luar biasa, Dr. Warih Andan Puspito Sari, spesialis kedokteran jiwa. Supaya tidak berlama-lama, Sugeng Dalu Dr. Warih. Sugeng Dalu dokter. Mungkin sambil menunggu Dokter Warih bergabung, ya, Bapak Ibu, connect atau ada kendala koneksi? Sugeng Dalu, Dokter Warih. Mungkin Dokter Warih di-unmute kayaknya. Dari hostnya bisa tuh, dari hostnya. Ya, sudah diizinkan unmute. Tapi belum coba di-unmute. Sampai saat ini telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati Assalamualaikum. kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh PT Kereta Api. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, sudah bisa Mbak Ira? Sudah bisa ditangkap? Sugeng Dalu Mbak Ira. Alhamdulillah. Tadi kok belum familiar ya, jadi pakai laptop malah nggak bisa tadi, jadi ini pakai HP. Mbak Ira? Kok hilang ya suaranya, Mbak Ira? Mbak Ira di unmute dulu, di-unmute. Nah, oke. Dokter, Sugeng Dalu dokter. Sugeng Dalu Mbak Ira, ye. Monggo dokter. Putus Mbak Ira. Oke, dokter, Sugeng Dalu dokter. Sugeng Dalu Mbak Ira. Monggo dokter dimulai saja. Oke, dokter. Boleh dimulai kemauan dokter, monggo, silahkan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena malam ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim ya bersama, mudah-mudahan dengan online pun barokah silaturahim itu tetap Allah limpahkan atas kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ira dan Mas Fadol ya yang malam ini memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim bersama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini dari awal hingga akhir nanti penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Saya malam ini
diberikan tema tentang masalah stigma dan menjaga kesehatan jiwa kita selama kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Kalau diukur dari pertama kali kasus ditemukan, kita sudah sejak Maret nih, Maret, April, Mei, sudah hampir 3 bulan kita berada dalam situasi pandemi ini. Sehingga saya kira ini bukan waktu yang pendek untuk semua kita beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Dan kita nggak sendiri, ya. Kita menghadapi bersama-sama, insya Allah kita akan bisa. Yang pertama kali yang kita ingin diskusikan tentang masalah stigma, kita ingat kembali beberapa waktu yang lalu ya, kisah-kisah tentang rasanya membacanya nggak bisa menahan air mata begitu ya. Ketika kita mendapati sebuah situasi ya, kepanikan yang berlebihan yang akhirnya membuat orang itu kemudian bersikap tidak rasional gitu ya. Kisah ketika ada seorang perawat yang ditolak masuk kos sehingga sampai bingung mau tidur di mana gitu ya. Kemudian kisah tentang jenazah yang tidak diizinkan untuk dimakamkan. Ini adalah cerita-cerita yang membuat kita semua prihatin dan merasakan rasanya mudah-mudahan ini hanya cerita sesaat, sedikit ya cerita atau kejadian sedikit yang tidak akan terulang kembali insya Allah. Nah, itu adalah bagian yang kita ingin bahas adalah tentang stigma. Jadi stigma negatif. Kalau kami dari bidang kesehatan jiwa ini termasuk yang sering berhadapan dengan stigma negatif ini ya, pandangan atau cap negatif terhadap sebuah masalah, dalam hal ini adalah masalah kesehatan. Karena kalau di kesehatan jiwa, orang-orang dengan gangguan jiwa itu juga sering di stigma, dicap ya, negatif gitu dengan sakitnya. Sehingga dampak dari stigma ini menjadi panjang gitu ya. Kalau pada gangguan jiwa, karena dia di stigma, dia akan malu untuk berobat ya. Dia tidak akan mencari pertolongan dan semua penyakit kalau tidak ditata laksana dengan baik pasti dampaknya lebih buruk gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang kemarin sempat berkembang ya tentang stigma ini. Kenapa kok bisa sampai ada stigma? Bisa jadi karena tadi ya, bisa jadi karena tidak paham gitu. Sehingga kefahamannya tentang sesuatu itu kurang menyeluruh, kurang holistik. Seperti kalau COVID ini ya, paham bahwa itu berbahaya, itu bisa menularkan gitu ya, tapi kemudian tidak dilengkapi pemahamannya itu, bagaimana antisipasinya ya, yang realistik, yang rasional itu apa yang harus dilakukan, sehingga yang muncul adalah kepanikan berlebihan dan berdampak pada perlakuan yang tidak tepat, sikap yang tidak tepat ya. Padahal kita tahu slide berikutnya, Cik Fadl, bisa pindah slide ya? Sampun dok. Oh sampun. Di tempat saya nggak pindah. Yang lain bisa membaca nggih? Sudah tuh. Jadi sudah pindah slide, Mbak. Laptop Umi yang itu. Sebentar dok. Laptop saya ini. Belum ganti kalau di tampilan saya. Sampun dok. Ya, kalau kita dari sisi medis gitu ya, COVID ini kan virus ya. Virus itu artinya dia bisa mengenai siapa saja, sama dengan penyakit-penyakit lain ya.
dia bisa mengenai siapa saja yang terpapar resiko itu. Jadi kontak, ya, kondisi daya tahan tubuh dan sebagainya itu menjadi seseorang itu mudah terpapar gitu. Nah, andai boleh memilih, tentu tidak ada satupun orang yang mau gitu ya, tidak ada satupun orang yang ingin terpapar gitu. Seandainya boleh memilih, tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu pilihan itu tidak ada sehingga yang ditakdirkan Allah atas kita itu harus kita terima. Nah, sehingga tidak seharusnya ya yang orang yang kena COVID itu bukan berarti orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang nakal, orang yang ngawur gitu. Tidak selalu seperti itu gitu. Sehingga tidak layak bagi mereka itu untuk mendapatkan perlakuan yang negatif. Andai boleh memilih, mereka memilih sehat. Dan ketika mereka diberikan sakit, yang mereka butuhkan adalah dukungan itu. Alhamdulillah kita tidak diberi sakit ya. Seandainya ada di sekitar kita yang sakit, tentu nomor satu adalah kesyukuran bahwa kita tetap masih dijaga sehat oleh Allah. Sehingga bagaimana bentuk dukungan itu kita bisa berikan pada orang yang mengalami gitu. Nah, bentuk dukungan inilah bagian dari kebutuhan dari orang yang mengalami. Jadi slide berikutnya, Dek Fadol. Ya, ketika wajar ya kita takut ada orang kena COVID gitu ya, kita bisa tertular ya. Tetapi ingat bahwa telah ada protokol yang sangat detail dan sudah sesuai standar untuk kasus-kasus ini. Jadi misalnya tentang yang positif ya, tentang isolasi, karantina, perawatan, bahkan sampai ketika pemakaman pun semua protokol itu sudah disiapkan dan insya Allah kalau dari petugas itu sudah sangat memperhatikan protokol-protokol ini. Justru kita malah yang perlu hati-hati itu ada pada yang belum terdiagnosis gitu ya, karena bisa jadi kondisinya kelihatan baik-baik saja tapi bisa jadi berisiko. Tapi kalau yang sudah positif ya, sudah terdiagnosis, maka protokol itu akan dijalankan dengan baik. Nah, sehingga tidak beralasan gitu ya ketika kita ketakutan itu menjadi berlebihan dan tidak rasional. Apa nggak boleh takut? Ya boleh. Kalau kemarin saya mengisi di webinar yang lain itu tentang cemas. Kenapa? Di rumah kan di seluruh Indonesia kan nggak bekerja ya Pak. Kelihatan Mas Fadol kayaknya mungkin yang lain bisa di unmute ya. Bisa di mute. J kok suaranya campur-campur ya. Ini sambil mencari soalnya Dok. Mana yang oh iya. belum di sampun sepertinya Dok. Ya. Jadi kekhawatiran berlebihan itulah yang kemudian merugikan diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi khawatir, takut, cemas itu sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang muncul, reaksi yang muncul ketika ada sesuatu yang menurut kita harus diwaspadai. Tetapi sekali lagi menjaga supaya kecemasan, kekhawatiran, kesiagaan kita itu tetap dalam batas rasional, realistik itu harus kita jaga. Ya, jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak orang Jawa bilang dablek gitu ya. Mas nggak apa-apa lah, nyatanya juga nggak apa-apa, itu juga tidak boleh. Jadi khawatir itu harapannya akan membuat kita waspada. Jadi orang cemas, orang takut itu akan membuat dia siaga. Nah, siaga, waspada akan membuat dia berhati-hati. Nah, berhati-hati dia akan mengikuti protokol yang ada. Misalnya kita sebagai orang sehat ya, kita mengikuti social distancing, physical distancing, kita cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian tidak keluar rumah, ya, stay at home kalau tidak sangat dibutuhkan, ya, menjaga jarak, memakai masker itu adalah bentuk-bentuk kewaspadaan yang rasional dan realistik gitu ya untuk kita lakukan. Jadi tenang bukan berarti
cuek gitu ya, terserahlah gitu, tidak. Tapi juga tidak sangat berlebihan sampai tidak berani melakukan apapun, itu juga dua-duanya kurang tepat. Yang tepat adalah tadi kita khawatir, waspada, tetap siaga, melakukan sesuai protokol, dan setelah itu kita kembalikan ya, kita berpikir positif bahwa insya Allah kita setelah melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedur begitu. Slide berikutnya. Ya. Mari kita coba untuk mengasah empati begitu ya. Jadi dalam setiap kejadian apapun itu, maka empati itu menjadi satu kunci pengobat gitu ya. Kalau kita dengan orang lain itu kan bentuk dukungan kita untuk membantu orang lain sembuh gitu ya. Nah, empati ini mudah sih sebenarnya ya. Kalau kita mau, kalau dulu waktu kita kecil kita kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit gitu ya. Andai aku jadi dia, andai kalau kita naudzubillahi min dzalik ya, mudah-mudahan kita dijaga Allah dalam keadaan sehat. Tapi ketika kemudian kita bertemu dengan orang yang mengalami sakit itu, andai aku jadi dia, andai aku dalam kondisi sakit, andai aku diperlakukan seperti itu, apakah aku suka atau tidak suka ya? Andai aku mengalami hal seperti itu, andai keluarga dekatku mengalami itu, aku senang atau tidak senang. Sehingga ukurannya itu sebenarnya cukup sederhana begitu. Kalau aku tidak ingin diperlakukan begitu, berarti aku tidak melakukan itu. Kalau aku suka diperlakukan seperti ini, berarti aku melakukan seperti itu. Jadi dengan begitu maka kita kemudian menjadi hati-hati ya, hati-hati untuk bisa menjadi pendukung bagi yang lain dan hati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain ya. Jadi ketika ada masalah-masalah ya, salah satu dampak juga ketika COVID ini di stigma adalah orang kemudian tidak berani untuk mengaku atau tidak berani untuk mengatakan ya bahwa dirinya memiliki risiko paparan gitu. Padahal ketika dia tidak berani menyatakan itu, wah, risikonya makin panjang. Petugas kesehatan tidak akan tahu ya, kemudian orang-orang sekitarnya tidak tahu, karena kalau aku ketahuan positif nanti malah jadi diisolasi, malah dijauhi orang dan sebagainya. Jadi dampaknya menjadi lebih besar lagi. Sehingga kalau kita empati, kita bisa menerima, ya menerima bukan berarti secara fisik kemudian tetap berdekatan dan sebagainya, menerima secara psikologis ya, memberi dukungan, dan tetap nomor satu tadi protokol kita jalankan, maka justru mereka akan tertolong dan lingkungan juga akan tertolong. Slide berikutnya. Oke, slide. Saya tak sambil buka di sini aja kalau gitu. Ya, jadi selalu kita padukan ya antara ikhtiar maksimal seperti tadi, kita siaga, kita waspada, tapi rasional, kita jalankan protokol-protokol yang telah ditetapkan, gitu ya, kita penuhi bersama. Tidak hanya tenaga kesehatan yang harus menjalani protokol itu, tapi kita semua ya, tidak hanya petugas kesehatan yang harus cuci tangan, pakai masker, tapi kita semua. Tidak hanya petugas kesehatan yang harus mengedukasi, tapi kita semua. Siapapun orang yang ada di sekitar kita, maka kita bisa melakukan edukasi yang nyata begitu ya, ketemu siapapun ketika ada yang belum pakai masker atau ketika belum menjalankan protokol-protokol itu, kita bisa mengajaknya dengan cara yang baik sehingga ini menjadi ikhtiar bersama. Masalah ini kita hadapi bersama, ikhtiarnya kita bersama-sama, dan mudah-mudahan ya kita akan keluar bersama dari masalah ini. Yang kedua tadi peduli ya, dengan kepedulian itu peduli tidak hanya pada diri kita sendiri, aku nggak apa-apa, aku masih muda, aku sehat, tapi kita menyadari bahwa kita nggak sendiri, nanti akan ada anak, akan ada keluarga, ayah, ibu, ya, dan semua itu harus kita jaga. Saling dukung dan
saling menjaga. Slide berikutnya. Nah, itu ya tadi adalah bagian penting bagi kita untuk tetap proporsional ya di dalam mensikapi COVID ini. Tidak boleh terlalu longgar gitu. Alah, enggak apa-apa ya. Sekarang jalan-jalan mulai ramai kembali, misalnya ya pasar-pasar mulai ramai kembali. Ya, dan banyak yang tidak memakai protokol itu ya, tanpa masker, tanpa cuci tangan. Tentu hal ini bukan bagus itu berarti dia tenang, tidak ya. Karena tenang ya itu harus disertai dengan kepatuhan terhadap protokol yang ada. Tapi juga jangan berlebihan gitu ya. Tadi pagi juga saya ada petugas kesehatan konsul gitu ya. Saya udah mulai sering nih ya dapat WA, dapat telepon gitu. Dok, gimana ya? Saya itu di satu institusi layanan kesehatan begitu, itu rapid test pertama negatif gitu dan akan rapid test yang kedua gitu. Saya takut, Dok. Saya takut kalau rapid test yang kedua itu positif gitu. Tapi kalau saya tidak melakukan tes yang kedua, saya juga takut nanti nggak ketahuan kalau saya positif. Jadi saya tuh pengennya tes lagi tapi hasilnya negatif. Gimana caranya ya? Saya nggak bisa tidur, tegang. Apa saya nunggu sampai tenang baru rapid test lagi? Dan udah mulai muncul kondisi yang Halo, Dokter Wari. Jatuh dalam kondisi yang berlebihan Koneksinya seperti terus kesehatan kita. Upaya-upaya yang harus ya dievaluasi loh. Kenapa? Karena kondisi mental yang baik itulah yang menjaga kita secara keseluruhan sebenarnya. Ya, ketika kondisi mental kita turun, secara biologi akan berpengaruh pada stabilitas sistem kimiawi di dalam tubuh kita gitu. Sehingga nanti akan harapannya ketika kita sehat secara mental ya, nyaman, bahagia, rileks, produktif gitu, aktivitas positif, maka daya imunitas kita juga menjadi terjaga dengan baik. Ya. Nah, apa tipsnya gitu ya? Masuk ke dalam tips apa yang bisa kita lakukan, karena kalau selama 3 bulan ya kita sudah masuk dalam situasi seperti ini 3 bulan, mungkin awal-awal kita sempat mengalami kalau di dalam tahapan ya di psikologi itu ada tahapan yang dibuat oleh Kübler-Ross, teori Kübler-Ross itu ketika menghadapi situasi krisis ya seperti yang sekarang ini kita hadapi bersama, ada tahapan-tahapan orang memulai dengan denial. Enggak lah, itu kan di luar sana, kita enggak, gitu. Indonesia baik-baik saja. Ketika kemudian diumumkan kasus positif di Indonesia, kita masih juga bisa enggak, Jogja aman gitu ya. Nah, sampai akhirnya ternyata enggak gitu ya. Ternyata denial kita, penyangkalan kita itu enggak benar. Yang benar adalah kasus ini benar-benar ada di dekat kita. Nah, ada fase kita marah, entah marah pada sih.
Terus ya, Dokter Ira. Baik. Bisa didengar? Kayaknya keputus sempat. Sakit dok. Putus ya. Oh, putus lagi. Bisa. Oh ya, alhamdulillah ya. Maaf ya. Mungkin efek tinggal di desa ini ya, desa Bantul. Nah, jadi masa-masa kita menolak, masa-masa kita marah, aduh tahu begitu, seandainya kemarin begini ya, sampai pada aduh kok kita menghadapi ya ternyata situasi ini gitu, sampai di ujung yang diharapkan adalah kita semua acceptance gitu ya, menerima gitu bahwa kita sedang diuji bareng nih oleh Allah dengan COVID ini. Terus, nah, ketika sudah di titik menerima inilah kemudian akan membuat kita bisa berjalan maju. Kondisi ini tidak membuat kita menjadi jatuh ya. Jadi sampai Putus-putus nih dokter. Nggih. Slide ya, Fadl. Tips yang pertama adalah slide ya. Tips yang pertama adalah tetap menjaga untuk berpikiran positif dan tetap optimis gitu ya. Dalam teori pikiran kita itu, pikiran kita itu suka mencari teman gitu ya. Orang tuh suka mencari data untuk melengkapi pikirannya, melengkapi persepsinya. Artinya ketika kemudian dia terbiasa berpikir negatif, maka data yang mudah diinput itu ya yang menguatkan. Loh kan, bener kan, kayak gitu, wah rasanya begini, wah itu bisa ya. Jadi begitu pikirannya negatif, dia akan mengumpulkan teman-teman untuk berpikir negatif. Nah, begitu juga ketika kita berpikir positif, ya, rasanya begini, tapi alhamdulillah kok itu juga seperti itu ternyata negatif. Oh, alhamdulillah aku sudah ini beberapa orang seperti itu akhirnya baik ya. Jadi akan mengumpulkan banyak data yang mendukung pikirannya. Maka satu ikhtiar utama yang harus kita jaga adalah menjaga untuk tetap berpikir positif. Terus apa nggak mungkin muncul pikiran negatif? Sangat mungkin ya, pikiran negatif sekali lagi ketika itu sebuah kewaspadaan ya sangat mungkin muncul pikiran negatif itu. Tapi kita bisa terus belajar untuk tadi tidak menguatkan satu pikiran negatif itu dengan mengumpulkan data-data yang membuat pikiran negatif kita itu menjadi makin kuat ya, sehingga kita stop gitu ya, stop, kemudian kita change ke pikiran positif. Insya Allah, bismillah, seperti ketika tadi ya perawat yang tadi pagi konsul ke saya itu, ketika seperti itu, aduh jangan-jangan aku negatif ya, soalnya kan aku pernah ini, nah itu tapi aku pernah ketemu ini. Nah, jadi dikumpulkanlah data itu membuat dia semakin cemas. Nah, dalam kondisi seperti ini belajar untuk stop. Jangan-jangan bismillah ya, jadi ditutup gitu ya. Kalau bismillah, kalau nggak bisa ya men-change dengan positif, tutup dengan kalimat harapan, doa. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan aku baik-baik saja. Aduh, nanti kalau ini bismillah ya Allah, mudah-mudahan aku tetap dijaga gitu ya. Jadi menjaga supaya tidak pikiran negatif itu akan mencari teman untuk mengkolek data-data negatif. Apalagi kalau didukung dengan kemudahan sosmed memberikan informasi ya. Sudah kita pikiran negatif, data yang dikumpulkan itu
kebanyakan adalah data-data negatif, ditambah dengan tadi arus informasi yang cukup terbuka ya saat ini, sehingga memang satu tips juga adalah menjaga pikiran kita. Salah satu tipsnya juga menjaga informasi itu adalah informasi yang akurat. Makanya kalau kita pencemas ya pilih dan pilah informasi. Apakah informasi itu memperbaiki saya itu atau informasi itu justru membuat saya semakin tidak baik gitu. Kita memilih misalnya ya, informasi apa toh yang saya butuhkan sebagai masyarakat awam misalnya ya. Oh, tadi kita itu kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Kenapa pakai masker? Boleh nggak masker kain? Apakah harus masker bedah? Itu mungkin informasi-informasi yang kita butuhkan. Ya, sehingga oke, kita cari pada sumber yang resmi ya, kementerian atau sumber-sumber dari WHO ya, atau kita dari dinas kesehatan dan sebagainya. Tapi informasi-informasi yang kira-kira kalau saya baca malah jadi makin cemas sih. Sementara nggak ada yang bisa saya lakukan selain tadi ya, misalnya info angka kematian yang makin tinggi terus, kasus meningkat terus, kok saya makin tegang ya. Sementara itu adalah bagian yang kita tidak membuat kita bisa menambah ikhtiar. Oh mungkin saya mending tidak usah membacanya. Jadi apalagi berita-berita yang hoax ya. Jadi benar-benar kita pilih dan pilah supaya pikiran kita terjaga tetap positif. Ya. Kemudian yang tips yang berikutnya ya, setelah selalu menjaga pikiran kita berpikir positif, yang kedua adalah kita kan menghadapi situasi baru ya, yang benar-benar tidak kita prediksi gitu. Jadi kita juga sering beradaptasi, tapi pada situasi-situasi yang kita sudah duga, misalnya pindah kantor gitu ya, sudah dari awal tahu, atau pindah rumah, atau mau kuliah di luar kota, itu juga situasi baru, tapi dalam rancangan gitu ya, tentu kita akan lebih prepare-nya lebih baik gitu. Sedangkan situasi yang kita hadapi sekarang ini, slide berikutnya, Dek. Satu lagi ya. Yang tadi. Ya. Turun satu. Ya. Ya, sedangkan situasi yang sekarang itu adalah situasi yang di luar prediksi kita. Tiba-tiba kita harus dihadapkan pada situasi baru yang tidak kita persiapkan, dan kita tetap yang kita butuhkan adalah adaptasi. Ya, beradaptasi itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang untuk menjaga ya kesehatan fisik dan mental kita. Nah, sehingga perlu bagi kita tadi ya, ketika di awal-awal mungkin ya kita berhenti sejenak. Artinya apa? Menenangkan gitu ya. Kalau di dalam pikiran kita itu kan ada pikiran rasional, kognitif kita itu ya, ada pikiran rasional, ada pikiran emosional gitu ya. Nah, ketika awal-awal menghadapi mungkin kita masih didominasi pikiran emosional. Aduh, tadi ya sedih, kecewa, marah, mungkin kenapa harus seperti ini ya, enggak begini dan sebagainya. Nah, ketika kita didominasi pikiran emosional, pikiran rasional kita itu menjadi tidak optimal, kalah ibaratnya ya, sehingga kita jadi terganggu untuk berpikir secara rasional, mengatur strategi dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah tenang ya, maka berhenti sejenak kita, kemudian kita kemudian menerima ya, bismillah. Tidak hanya saya yang menghadapi ini, semua orang menghadapi hal yang sama. Tidak hanya ketika kemudian kita sebagai petugas kesehatan, kita juga bisa berkata, tidak hanya saya ya yang menghadapi, tapi seluruh tenaga kesehatan juga menghadapi yang sama. Ketika kita sebagai ibu yang biasanya pagi itu bisa menyelesaikan urusan rumah dengan baik, anak-anak semua di sekolah, sekarang anak semua ada di rumah dan harus didampingi secara bersamaan.
kita juga bisa bilang ini tidak saya sendiri, ibu-ibu yang lain juga merasakan yang sama gitu ya. Sehingga kita tenang, pikiran emosional kita terjaga dan kita bisa mengaktifkan atau mengoptimalkan pikiran kognitif kita ya, kemampuan kognitif kita, pikiran rasional kita untuk mengatur strategi. Ya, karena ternyata kita harus bekerja dari rumah, yang biasanya di kantor kita bekerja dari rumah. Anak-anak semua sekolah di rumah. Tentu kalau tidak ada strategi baru ya betul-betul situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi ya, sehingga atur strategi ini menjadi penting. Jam berapa saya mestinya menyelesaikan tugas ini, anak-anak harus didampingi polanya seperti apa ya, rewel karena ada PR, tugas, sementara kita sendiri masih menyelesaikan pekerjaan kantor dari rumah. Nah, ini sumber stres tambahan gitu, bukan hanya masalah COVID-nya, tapi juga ini perubahan situasi ini juga bisa menjadi sumber stres atau stresor yang baru, yang sekunder gitu. Tapi kita yakin bahwa stresor tidak selalu berdampak negatif ya. Kalau dalam manajemen stres itu penyebab stresor itu bisa eustres, bisa distres itu. Eustres ketika stres itu membuat kita semakin hebat, semakin fight itu. Seperti kondisi sekarang ketika kita makin fight, mengatur urusan rumah, urusan kantor, urusan anak-anak ya, sekolahnya anak-anak dalam satu waktu dengan strategi yang kita atur dan berhasil, tentu ini akan adalah eustres buat kita. Kita mampu melakukan peran-peran itu dengan maksimal. Kalau tidak dipaksa dengan situasi ini, barangkali kita tidak mengalami ya, melakukan, nah itu berarti akan menjadi eustres. Jadi jangan khawatir bahwa semua kondisi ini akan berdampak selalu negatif ya untuk kita. Ya, dan kalau di dalam keluarga kita boleh saling berembuk ya. Kalau anak-anak sudah lebih besar ya, itu lebih mudah untuk diajak kompromi gitu terhadap pengaturan aktivitas ini. Agak berbeda ya, kemarin banyak juga yang konsul ketika anak-anak ini adalah anak-anak di usia sekolah dasar atau sebelumnya ya, malahan ya, yang dia masih kebutuhan eksplorasinya tinggi, kemudian untuk diajak dialog juga belum sepenuhnya bisa paham ya. Sehingga ini juga menjadi membutuhkan strategi yang lebih variatif ya untuk anak-anak dengan usia yang lebih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa di slide berikutnya, ya, jangan lupa bahwa kita harus tetap menyediakan waktu ya, menyelipkan waktu untuk rileks, santai ya. Kalau kita seorang muslim, kita punya waktu rileks, santai, dan penuh dengan energi positif ya. Zikir, doa itu minimal 5 kali dalam sehari gitu ya. Sehingga jangan sampai waktu-waktu itu menjadi tidak bisa kita rasakan, kita nikmati dengan baik gitu. Jadi ketika sekarang itu pikiran kita sendiri ya, apalagi kalau kita berpikirnya jangka panjang gitu ya, tentu menyebabkan ketegangan-ketegangan tertentu. Kemudian aktivitas sehari-hari juga berubah, hampir semuanya berubah. Ya, ini semuanya adalah sumber-sumber ketegangan yang harus kita turunkan gitu. Kalau kita itu tegang ya, otot kita tegang, pikiran kita tegang, ini kan mengganggu keseimbangan hormon. Nah, kalau kita waspada, tegang ya, maka kita akan berefek pada fisik. Orang tidur itu butuh rileks. Ya, ketika dia tidak bisa rileks, muncullah gangguan tidur. Jadi nggak bisa tidur, padahal ketika nggak bisa tidur, badan menjadi tidak nyaman, tidak
merasa nggak fit dan sebagainya. Ya, jadi oke, kita tegang, kita ada situasi tegang gitu ya. Tapi kita ambil waktu-waktu khusus itu untuk rileks ya, latihan nafas ya. Kemudian tadi berzikir, melakukan aktivitas-aktivitas santai. Jadi kita butuh waktu itu ya, kita butuh situasi-situasi itu untuk meredakan ya ketegangan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, juga di slide berikutnya ya, jangan lupa lakukan hobi dan rekreasi. Hobi rekreasi tidak harus mahal, tidak harus keluar rumah. Ya. Kalau ibu-ibu banyak bisa, ada yang hobi masak ya, sehingga masak itu pun aktivitas masak itu jadi rekreasi sambil melakukan hobinya gitu ya. Bikin puding, dihias warna-warni, anak-anak suka, itu benar-benar sudah jadi aktivitas rekreasi ya, bermain ya dengan anak, menggambar kalau yang suka menggambar. Jadi hobi rekreasi nggak harus jauh, nggak harus mahal. Bahkan beberapa ibu itu seperti menemukan kembali gitu ya. Dulu nggak sempat sama sekali menengok kebunnya gitu ya, tanamannya. Sekarang jadi muncullah iya ya, dulu ternyata suka dengan tanaman, mulailah dengan hobinya itu ya, nanam dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi sarana kita untuk enjoy, relax, dan secara hormon ya kita punya zat kimia di dalam sistem saraf pusat kita yang dia bekerja untuk menggerakkan sel-sel saraf ya, seperti serotonin, endorfin. Nah itu dia akan meningkat produksinya, dan itulah yang kita orang awam menyebut dengan hormon bahagia. Atau relax, endorfinnya naik, serotoninnya naik, maka kita akan merasakan nyaman dan bahagia. Ya, turun lagi. Nah, kita juga salah satu hikmah ya, karena kalau sebuah kejadian yang sudah terjadi itu kan satu diterima, yang kedua diambil hikmah itu. Salah satu hikmah yang banyak disampaikan oleh beberapa klien ya yang sempat bertanya atau berdiskusi dengan saya adalah memiliki waktu kebersamaan dengan keluarga yang selama ini itu banyak tidak tersedia gitu ya, kesibukan di luar rumah, anak sekolah sampai sore, orang tua ke kantor sampai sore, kemudian ketemu hanya malam hari terus tidur. Ya, sehingga ketika sekarang ini di balik kondisi sulit yang sedang diberikan oleh Allah, maka ada hikmah besar dalam kebersamaan bersama keluarga. Yang biasanya tidak mudah mengumpulkan itu bisa berkumpul. Jadi ini memanfaatkan situasi saat ini ya, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah untuk menjalin kebersamaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beberapa orang kemarin menanyakan, kita itu kan makhluk sosial gitu ya, nggak mungkin menghindari situasi sosial itu, tapi kita disuruh di rumah gitu, stay di rumah, sosial distansi, terus gimana dong kebutuhan untuk bersosialisasi itu? Nah, kita dimudahkan dengan teknologi informasi ya, sehingga jalinan silaturahim itu ya, dukungan sosial kita menyebutnya ya, saling dukung itu tetap bisa kita banyak lakukan. Kalau sekarang
Kalau saya itu merasakan di desa-desa ya, kalau ibu-ibu yang masih menggunakan, ya belum familiar dengan Zoom dan sebagainya, menggunakan grup WA itu saja ngocok arisan saja bisa kok gitu ya. Jadi arisan Dasawisma itu bisa tetap jalan gitu dengan dipandu oleh grup WA itu, sehingga tetap bisa tahu siapa yang putus gitu ya. Nanti kalau nabung ya ditaruh di mejanya petugasnya, nanti dicatat, difoto, diupload di grup. Oh benar tadi saya nabung segitu gitu ya, sehingga jalinan sosial itu bisa kita tetap jaga gitu, kita pertahankan gitu ya. Kemudian juga saling info terhadap kebutuhan gitu ya. Ada yang saya punya telur ayam kampung siapa mau gitu ya. Jadi malah tumbuh gitu ya, saling supportnya itu tetap tumbuh. Jadi social distancing secara fisik ya, physical distancing tidak sepenuhnya merusak ya kebutuhan bersosialisasi atau silaturahim dari kita semua. Jadi ya tapi tetap seneng dong kalau kumpul-kumpul ya. Pasti ada lebihnya gitu ya, tetapi bukan kemudian berarti kita kehilangan kesempatan untuk itu. Jadi kita manfaatkan ya sesuai situasi yang ada sekarang. Besok kalau situasinya sudah normal kembali, tentu kita juga akan lebih senang dengan tetap bertemu ya, tetap secara fisik saling berdekatan. Tentu itu adalah kebutuhan kita yang juga tetap kita harapkan nanti akan kita rasakan kembali. Ya, slide berikutnya ya. Nah, jangan lupa sumber kebahagiaan kita yang lain, ya, sumber kebahagiaan abadi kita. Itu adalah selalu berusaha untuk kita bisa memberi manfaat kepada di sekitar kita. Jadi keluarga kita sendiri ya, sehingga mungkin kita jadi nggak melakukan sesuatu jadi tidak mengeluh gitu ya, aduh ya, apalagi kalau putranya masih kecil-kecil gitu ya, masak ya baru selesai udah habis itu ya, masih harus beres-beres. Tapi kalau itu kemudian dalam semangat memberi kemanfaatan ya, bahkan untuk keluarga terdekat kita, pasangan, anak, orang tua ya, maka kita menjadi ringan dan bahagia melakukan karena memberi manfaat, memberi kebaikan ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Nggak harus jauh gitu. Tapi orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga di sekitar kita ini adalah sumber kebahagiaan karena Allah sendiri juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita berbuat baik, maka itu adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan yang kita berikan pada orang lain itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan asasi yang sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ya, jadi lebih terasa ya sekarang itu kondisinya sebenarnya peluang untuk lebih terasa. Kita jadi kalau di komplek gitu ya, di perumahan itu salingnya itu jadi semakin terasa. Kadang-kadang membutuhkan apa itu kita jadi lebih mudah untuk saling paham. Tentu saja semampu kita ya. Kita mampunya apa? Tidak harus dipaksakan memberikan kemanfaatan itu dari hal yang kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, yang terakhir adalah tentu kekuatan inilah yang utama buat kita. Allah memberikan ujian ini untuk kita semua pasti tidak di luar kesanggupan kita menanggungnya. Allah memberikan ujian pasti akan diberikan jalan keluar gitu. Sehingga mendekat terus kepadanya adalah sumber kepasrahan, optimisme, dan ketenangan yang luar biasa di dalam kita berjuang bersama menghadapi
COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini ya, ibadah kita juga tentu semangatnya mudah-mudahan tidak berbeda dengan ketika kita Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan yang lebih baik ya, ibadah yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, menurunkan pertolongan Allah untuk kita semua, sehingga optimisme kita semakin besar ya, menenangkan kita, dan mudah-mudahan benar-benar akan mempercepat ya, Allah itu menurunkan pertolongannya agar situasi segera kembali ya seperti sebelumnya, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Mungkin itu ya sekilas yang saya sampaikan untuk malam ini. Monggo Mbak Ira ya, kalau mau disambung dengan diskusi atau sharing atau masukan yang lain dari para teman-teman semua yang bergabung pada malam hari ini. Monggo Mbak Ira, saya kembalikan. Oke, Dokter. Matur suwun sangat untuk paparannya, sangat menarik sekali ya ini. Saya harap teman-teman pasti sudah banyak pertanyaan yang disimpan untuk materi kali ini. Oke. Monggo untuk Bapak Ibu dan teman-teman dan juga adik-adik bila ada pertanyaan atau silahkan. Monggo Bu Yunia, silahkan Bu Yunia. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng selalu Dokter. Monggo Mbak Yunia. Dokter, untuk saat-saat COVID-19 ini kan banyak sekali pasien-pasien ini yang malah menyembunyikan keluhan, menyembunyikan kejujuran bahwa dia habis bepergian dari luar kota, dari luar Jawa. Nah, itu bagaimana Dokter cara kita untuk bisa memberikan pengertian pada pasien atau menggali informasi supaya informasi yang kita dapatkan ini bisa mendukung kita untuk tujuannya kan memberikan terapi yang tepat, karena kalau ternyata disembunyikan, ternyata pasien ODP atau PDP kan juga akan berimbas kepada pasien-pasien lain. Kan Dokter matur nuwun. Bu Yunia, Mbak Yunia ya. Jadi kenapa sebagian itu bersikap seperti itu juga sebenarnya bukan dampak sesaat itu ya, tapi ini pasti juga hasil dari persepsi sikap yang dia miliki gitu ya. Kenapa dia menyembunyikan? Karena mungkin dia juga sudah muncul di dalam persepsinya gitu, di dalam pikirannya bahwa ketika dia ngaku dia akan begini kemungkinan, terus setelah itu akan begini begitu ya. Sehingga pemahaman yang dia kumpulkan itu ya tidak dibingkai dalam satu pemahaman yang utuh gitu, sehingga akhirnya memunculkan sikap seperti itu. Nah, padahal sekali lagi ketika ada yang bersikap begini, maka dampaknya menjadi lebih besar ya, kerugiannya menjadi lebih banyak. Nah, Mbak Yunia sudah benar ya, sudah tepat gitu. Cara orang itu kan cenderung punya sikap egois ya. Kalau dia dimotivasi dengan kamu harus ngaku karena ini berbahaya bagi petugas kesehatan, itu tuh itu bukan urusan saya gitu, dalam tanda kutip sikap egois seperti itu tuh kan manusiawi, sering ada gitu ya. Tapi pendekatan tadi yang seperti Mbak Yunia ceritakan, kami harus menanyakan ini kenapa, karena ini akan menjadi
data yang sangat penting untuk memberikan terapi yang terbaik. Jadi kalau nanti data ini ada, kita bisa memberikan diagnosis yang tepat sehingga ibu akan mendapatkan layanan yang terbaik. Mudah-mudahan kemudian sembuh dan kesembuhan itu akan dirasakan manfaatnya bagi semua orang, keluarga juga ini. Jadi kalau sudah berhadapan langsung itu ya, maka komunikasi kita lebih kita arahkan pada bahwa ini kebutuhan dia gitu. Ini untuk dia gitu ya, supaya harapannya itu lebih menumbuhkan pikiran dan perasaan serta sikap dia tadi untuk kemudian mau menceritakan ya. Nah, tentu saja kemarin juga beberapa teman ya, semua situasi tegang itu ada di mana-mana. Kemarin kita juga diskusi juga. Karena mereka banyak nggak ngaku sehingga kadang-kadang tenaga kesehatan kita ya jengkel gitu ya. Dan kemudian akhirnya ketika jengkel ya mengganggu komunikasi gitu. Sehingga akhirnya ini jadi apa ya? Jadi lingkaran setan gitu ya. Karena tidak, ketika komunikasi kita kurang nyaman, otomatis justru akan defense ya untuk itu. Jadi itu upaya yang langsung gitu, tapi sekali lagi sikap orang itu tidak ditentukan oleh sesuatu yang dia putuskan saat itu, tapi tentu hasil dari pembelajaran yang dia dapat, info-info yang dia dapat selama ini, sehingga mengedukasi terus setiap orang dengan edukasi yang tepat itu akan berdampak pada tadi layanan kesehatan juga makin baik. Itu artinya kalau dia malah dengan kesadaran sendiri gitu ya, saya harus periksa karena saya pulang dari sini dan sebagainya, itu adalah hasil dari edukasi yang berkelanjutan. Makanya edukasi jalan terus gitu ya. Mudah-mudahan akan membuat masyarakat juga semakin holistik gitu pemahamannya, dan edukasi tidak hanya miliknya atau kewajibannya petugas kesehatan saja ya, tapi masyarakat pun punya kewajiban yang sama untuk saling edukasi. Ketemu, oh kok nggak pakai masker, ya bisa memberikan edukasi saat itu juga ya, dengan mungkin kalau tetangga yang akrab, sok ngobrol, guyon gitu, mungkin juga menjadi sarana atau agen yang lebih mudah diterima oleh yang lain gitu. Saya kira mungkin itu ya, mudah-mudahan dengan informasi-informasi yang benar, juga dampak-dampak yang selama ini terjadi karena pasien menyembunyikan informasi, itu justru menjadi data positif untuk kemudian masyarakat membantu kita, tenaga kesehatan, untuk melakukan layanan yang terbaik dan risiko yang minimal. Mungkin itu Mbak Ira. Oke, dokter. Terus sekali dokter, mungkin dengan edukasi yang baik ya, seperti yang disampaikan dokter Mari tadi, masyarakat kita bisa punya kesadaran demi kebaikan bersama, mungkin seperti itu nih dokter kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya monggo pertanyaan berikutnya, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau sambil menunggu ada yang ingin bertanya, saya sendiri dokter ingin bertanya. Monggo. Kalau kita itu sekarang kan sering nih membaca artikel atau membaca berita mengenai COVID-19 ini, kok rasanya saya sendiri kadang-kadang merasa tenggorokannya jadi nggak enak atau bagaimana gitu. Jadi kok rasanya kok nggak enak ya, terus ya memang muncul pikiran-pikiran kekhawatiran seperti itu dok. Itu cara mengatasinya seperti dok. Ya. Seperti tadi ya Mbak Ira ya, memang memilih dan memilah info tadi ya. Kalau
kira-kira info itu menambah upaya yang bisa saya lakukan enggak gitu. Kalau enggak, tapi kok kemudian malah justru membuat saya makin tegang, ya mungkin saya termasuk bukan orang yang bisa membaca banyak info begitu ya. Jadi misalnya kalau info itu adalah tentang cara cuci tangan yang baik, milih sabun yang lebih baik misalnya ya, atau tips memilih hand sanitizer yang baik, itu adalah membaca yang saya bisa aplikasikan gitu. Kalau masker dipilih yang apa, tapi kalau misalnya info itu adalah info yang kalaupun saya tahu, saya juga tidak menambah apa yang bisa saya lakukan, tapi kok saya malah makin tegang ya. Mungkin juga kita pilih untuk tidak usah membaca gitu. Tapi kalau membaca yang tadi, protokol-protokol yang semua masyarakat harus melakukan, itu kita pilih karena itu akan saya bisa aplikasikan, dan ketika saya lakukan yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan protokol, pasti ketegangan kita juga turun. Kadang kita merasa nggak nyaman sendiri kalau kita nggak mematuhi protokol begitu, sehingga mestinya akan membuat ketegangan kita turun. Tapi berita-berita, info-info yang itu menambah ketegangan dan sebenarnya tidak menambah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu, mungkin juga kalau kita tidak termasuk orang yang bisa menampung semua info, mending kita menghindari. Jadi kan ada stresor yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Kalau menerima COVID ini, itu stresor yang nggak bisa dihindari, jadi harus kita beradaptasi atau berstrategi ya untuk menerimanya. Tapi kalau memilih berita, mana yang harus saya baca, mana yang tidak, kalau berita ini tuh membuat saya tegang, padahal juga bukan sesuatu yang saya harus membacanya, maka ini termasuk yang kita bisa hindari. Memang ada orang yang senang banget membaca dan nggak pengaruh gitu. Dia bisa tahu data, oh di sana naik sekian persen, oh di sana angka kematiannya, dan tidak mempengaruhi ketegangannya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu kemudian memicu dia untuk makin tegang, mungkin juga kita memilih saja bacaan-bacaan lain gitu ya, yang bisa menjaga kita untuk tidak makin tegang. Saya kira seperti itu Mbak Ira. Matur nuwun dokter. Monggo teman-teman, Bapak Ibu dosen, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, monggo. Oke, izin bertanya. Oke, monggo Dokter Fadel. Sambil menunggu. Apa Bang Maul dulu? Monggo Dokter Fadel dulu. Oke. Ya, silakan Dokter Bertanya Fadel. Dokter Wari untuk terkait dengan apa yang fokus pada yang kena PPDB, apa namanya PPDB benar ya? PSBB ya. Nah, ya itu. Nah, apakah juga ketika orang itu tidak bisa menerima dia adanya perubahan ya secara drastis, apa sudah bisa dikategorikan ke arah gangguan penyesuaian itu, Dok? Nah, terus sampai nanti kan ada beberapa yang ke arah psikosomatis begitu karena kebiasaan mungkin yang di luar sekarang tertahan di rumah dominannya. Bisa deh Fadel ya. Jadi ketika orang menghadapi situasi baru, maka yang dibutuhkan kan kemampuan adaptasi. Kalau adaptasinya sukses begitu ya, dengan perubahan ini, maka dia nggak akan jadi gangguan gitu ya. Tetapi kalau dia belum berhasil ya atau gagal ya di dalam penyesuaian, nah bisa saja menjadi gangguan penyesuaian itu. Gangguan penyesuaian reaksinya bisa macam-macam. Ada gangguan penyesuaian reaksi cemas,
ada gangguan penyesuaian reaksi depresi, tergantung pada gejala yang dirasakan oleh orang itu. Misalnya, yang lebih dominan dia cemas, khawatir, berdebar-debar, ya, terjadi peningkatan. Jadi kalau orang cemas itu kan khawatir berlebihan, waspadanya meningkat, sistem saraf otonomnya juga meningkat, berdebar-debar, keringat dingin, ya, bolak-balik BAK, misalnya, asam lambung ya, yang paling dispepsi itu ya, asam lambungnya terganggu, kayak mual, nggak enak lah itu pencernaannya, itu semua adalah bisa menjadi rangkaian dari gejala cemas yang dialami oleh seseorang. Kalau depresi beda lagi, cenderung lemes, loyo, lesu, nggak bisa seneng gitu ya, jadi ngelokro, pesimis, nah itu. Jadi reaksinya bisa berbeda-beda di dalam gangguan penyesuaian itu. Dikatakan gangguan jika muncul gejala-gejala itu dan mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi misalnya dia work from home, dia jadi nggak bisa mengerjakan tugas-tugas, ya kacau semua, atau sekolah juga seperti itu. Jadi ada gejala yang macam-macam tadi, ya tergantung dia mau masuk reaksi yang mana. Dan itu sudah mengganggu fungsinya sehari-hari, menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, itu sudah masuk dalam gangguan. Jadi, gangguan penyesuaian bisa saja terjadi ya dalam kondisi seperti sekarang. Tapi kalau kita mampu beradaptasi dengan baik, ya kemudian tadi melakukan tips-tips tadi ya, kita tetap nyaman, tetap bahagia, tetap bisa beraktivitas bersama walaupun dibatasi oleh social distancing dan sebagainya. Harapannya kita termasuk yang mampu untuk beradaptasi ya, sehingga tidak masuk dalam gangguan penyesuaian. Mungkin itu deh, Waduh. Oke. Apa perlu sampai pengobatan yang di bidang psikiatrinya, Dok? Kalau misalnya sampai ada gangguan psikosomatis sudah kita atasi, rasa belum baik misalnya, apa diobati bagian psikiatri. Jadi di dalam gangguan psikologis ya, gangguan psikiatri apapun itu ya, gangguan-gangguan kita menyebut kalau mental emosional gitu ya, depresi, cemas gitu. Kita mengenal ada dua tata laksana, ya, tata laksana obat dan tata laksana non obat kan begitu ya. Nah, kapan dibutuhkan tata laksana obat? Biasanya kita akan melihat ya dari keparahan gejala yang dialami seseorang dan dari kemampuan seseorang itu untuk melakukan upaya-upaya non obat. Jadi biasanya kita akan di dalam memeriksa atau wawancara itu kita akan menanyakan banyak hal yang terkait dengan keparahan gejala yang dialami, gangguannya itu, dan besarnya potensi seperti tadi. Dukungan dia sendiri orangnya punya aktivitas yang tetap bisa berjalan, misalnya dia bisa hobinya ini bisa dilakukan, dia juga aktivitas spiritualnya juga baik dan jalan terus, dukungan dia juga, teman-temannya juga masih sering berkomunikasi dengan dia, keluarganya mendukung. Jadi kita ibaratnya kita hitung gitulah ya, daya dukung internal dan eksternalnya itu cukup banyak enggak. Kemudian cara dia menghadapi masalah ya, coping mekanismenya itu kita hitung, terus kita edukasi gitu ya. Kemudian tips-tips seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu diupayakan. Kalau itu bisa maksimal, ya nggak perlu obat gitu. Tapi ada beberapa yang kasus yang saya hadapi selama COVID ini, beberapa terpaksa ya, sudah kita upayakan non-obat gitu ya. Padahal dia sangat
kan di dalam pekerjaannya karena kebetulan tenaga kesehatan gitu, nggak mungkin cuti, nggak mungkin libur gitu ya. Terus dengan upaya-upaya yang lain belum maksimal sampai mengganggu tidur, sampai fisik ya, dia seseknya jadi sering kambuh dan sebagainya ya. Ada beberapa yang kemudian kita lakukan tata laksana obat. Jadi tata laksana obat itu fungsinya adalah menyeimbangkan sistem kimiawi di dalam sistem saraf pusat seseorang. Jadi kurang tepat kalau dikatakan, oh dikasih obat tidur, dikasih obat penenang. Memang efeknya bisa tenang, memang efeknya ada sedasi tidur, tapi sebenarnya tujuan utama pemberian farmakoterapi itu adalah keseimbangan kimiawi di dalam sistem saraf pusat. Karena cemas, depresi itu terjadi ketidakseimbangan sistem kimiawi. Karena kalau disebut obat tidur, obat penenang itu kemudian pikirannya jadi tidak menyasar pada sumber ya. Kan ini kan dia cemas, dia depresi, ini ketidakseimbang kimianya, kita kembalikan supaya seimbang, kita coba dengan non obat gitu ya. Kalau seimbang kembali ya sudah. Kalau dengan itu kok belum seimbang, kita bantu dengan obat. Jadi menyeimbangkan kembali. Kalau sudah seimbang, nanti juga gejala-gejala fisiknya juga akan membaik gitu. Ya, paling sering kan ketegangan di otot kepala bikin pusing, sakit kepala. Peningkatan produksi asam lambung dan sistem pencernaan nanti akan keluhan gastrit, emah dan sebagainya itu juga sering. Sulit tidur, itu gejala-gejala fisik yang sering ditemui pada kondisi masalah mental emosional. Ya, kalau keseimbangan terjadi lagi, cemasnya hilang, depresinya hilang, ya keluhan-keluhan fisik itu juga akan membaik. Mungkin itu nggih. Nggih, terima kasih. Jadi juga jangan gini, banyak juga yang jangan minum obat, kalau kita memang butuh obat, jangan takut minum obat. Asal dalam pengawasan dokter. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan obat, ya nggak usah minta obat gitu. Biarkan dokter yang mengakses ya, menilai seseorang itu butuh obat atau tidak. Ketika diputuskan butuh, bismillah, itu adalah ikhtiar yang bisa dilakukan. Tapi kalau enggak, ya enggak diberi gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Monggo, Pak Maul mungkin mau lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Silahkan, Pak Maul. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter Ira, Dokter Wari. Begini, Dok. Kasus terus meningkat. Terus di Indonesia ini kan memang negara yang luas, terus dengan kultur yang berbeda-beda. Dan tentu informasi mungkin tidak merata juga. Saya baru saja melihat status teman saya di salah satu media sosialnya sudah memperlihatkan keoptimisan bahwa sekarang ini sudah baik-baik saja gitu. Kita tidak perlu lagi khawatir dan mari kita melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Nah, sementara ini kan di negara kita sendiri belum memperlihatkan tren penurunan, malah masih meningkat begitu. Bagaimana caranya, misalnya saya ingin menyampaikan ke mereka itu supaya mereka tuh sadar sebenarnya kita masih dalam intaian bahaya dan belum begitu aman gitu. Kita tetap harus menjaga sosial berjarak gitu. Supaya gimana caranya bahasa yang saya sampaikan ke mereka itu supaya mereka tidak begitu khawatir juga, tapi mereka harus sadar bahwa sekarang ini kita masih butuh jaga jarak dan jaga fisik seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, Pak Mas Maulana ya. Jadi betul seperti yang disampaikan ya. Kayaknya kepatuhan yang awal-awal sempat kita lihat itu
sekarang kita merasakan sudah banyak yang melonggar gitu ya, padahal kasusnya masih naik terus gitu. Yeah. Nah, tentu saja tadi ya, ini membutuhkan peran banyak pihak gitu ya. Kita berharap pemerintah juga terus mengupayakan ya untuk memberikan informasi terkait dengan data terkini itu real gitu ya. Dan kalau misalnya tadi mengedukasi orang itu juga sebenarnya akan lebih apalagi kalau dia orang yang pendidikannya tinggi ya, itu berbasis pada data itu penting. Jadi misalnya kalau ini orang yang kita dekat ya, terus kemudian dia tinggal di sebuah kota yang kita tahu di tempatnya itu bisa kita coba cari data, terus kita bisa membuka dialog dengan data gitu, bahwa kalau data terakhir kemarin tuh seperti ini, sudah baca atau belum gitu ya, saya kok membaca datanya begini, menurutmu gimana gitu, sudah baca ini atau belum. Jadi bisa jadi dia nggak berbasis data gitu, dia bilang sudah nggak masalah, baik-baik saja, pasar udah rame, itu dia ngomong tidak berbasis data ya. Nah, sehingga kita bisa membantunya, mudah-mudahan data tersedia gitu, sehingga membantunya untuk by data, ini loh datanya begini. Dan apa yang bisa kita lakukan, semua harus berperan. Yang bisa kita lakukan adalah ini gitu. Jadi langsung kepada apa yang bisa kita lakukan. Yang utama adalah ya tadi ya, social distancing, cuci tangan dan sebagainya dan sebagainya. Memang ya era medsos ini memang ya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita yang punya peran edukasi positif ini juga aktif di medsos gitu ya. Jangan yang malah yang sebaliknya, yang aktif di medsos, karena medsos ini pengaruhnya terhadap pemahaman dan persepsi cukup besar itu. Jadi monggo kita semua juga memanfaatkan media-media sosial kita untuk juga terus mengedukasi ya, bahwa situasi masih membutuhkan kerjasama kita semua, begini-begini. Tadi sore saya itu juga membaca ya, beredar di grup-grup WA itu sebuah cerita ilustrasi dialog antara masjid dan pasar gitu. Jadi si masjid itu iri, kenapa dia ditinggalkan. Sementara pasar itu justru ramai orang gitu. Padahal masjid itu rumah Allah gitu ya. Terus si pasar menjawab karena manusia itu lebih takut lapar daripada takut akhirat, kalau nggak salah gitulah. Jadi pesan ini ketika dibaca dengan kurang tepat juga sebenarnya dampaknya kurang baik gitu ya. Kalau dibaca secara tepat pesan ini itu akan membuat kita berpikir, ayo toh regulasi pasar itu gitu kan ya. Seperti masjid. Masjid sudah diupayakan begitu untuk memutus rantai. Gimana caranya supaya pasar itu juga bisa diupayakan memutus rantai. Beberapa bisa pasar itu sistem dikoordinasi sistem online misalnya ya, sehingga tidak harus rame-rame berkumpul dan sebagainya. Tapi sebagian bisa juga di persepsi yang berbeda gitu. Lah iya ya, awong di pasar aja boleh kok, ya ke masjid berarti malah lebih baik dong gitu, sehingga orang kemudian menjadi berbondong-bondong kembali gitu ya. Jadi bukan masalah kita kok lebih mendahulukan pasar dari masjid gitu ya, tetapi kita ingin memutus rantai ini di semua lini gitu, dan mungkin mengedukasi, mematuhkan orang-orang yang dekat dengan masjid itu lebih mudah ya oleh takmir, oleh ini gitu, kepatuhannya lebih mudah mungkin dibandingkan dengan situasi heterogen yang ada di tempat keramaian yang lain. Nah,
hanya berita seperti itu saja itu bisa menimbulkan sikap yang saya lihat komen-komennya yang ada di grup itu bisa terbagi dua seperti itu gitu ya. Sehingga kalau tidak hati-hati ya nanti akan ramai kembali gitu tempat-tempat untuk berkumpul itu menjadi ramai kembali. Jadi memang sekali lagi kita ya langkah kecil yang bisa kita lakukan kalau itu bisa kita langsung sasar ya seperti tadi teman yang kita kenal apa mungkin bisa langsung dialog gitu itu bisa kita lakukan. Nah pada situasi yang umum tadi tetap berusaha semaksimal yang kita bisa untuk menulis yang sederhana saja tentang misalnya hal-hal yang hari ini harus tetap kita jaga ya atau cerita-cerita sederhana yang itu sebenarnya adalah media edukasi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ada sih yang baca tapi nggak patuh, tapi kita tetap ingat bahwa setiap orang ketika ada informasi masuk itu kan akan termemori ya. Sehingga semakin banyak informasi baik yang kita sebarkan, insya Allah ini akan memperbanyak memori dia tentang hal-hal informasi-informasi baik itu. Mudah-mudahan menjadi satu pembuka untuk memperbaiki sikapnya di dalam menghadapi situasi COVID ini. Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan kita juga nggak bosen ini untuk terus-menerus mengedukasi. Begitu Mas Maulana? Nggih, Dok. Matur nuwun, Dok. Nggih, sami-sami. Nggih, Dokter. Sangat menarik sekali ya. Memang situasi saat ini sudah mulai terlihat ramai. Saya sendiri tadi betul, nggih. Toko sudah mulai penuh. Nah, itu. Parkiran sudah mulai penuh. Iya, betul. Saya hari Ahad yang lalu, mungkin anak-anak bosen di rumah, pengen yuk ke toko gitu ya, ke supermarket cari bahan roti gitu. Itu kita sampai pindah 4 supermarket itu karena parkiran penuh. Wah, kok penuh berarti rame nih. Cari yuk yang sepi itu. Pindah sampai 4 toko, 4 supermarket itu untuk memilih yang kosong. Ternyata udah penuh. Aduh, ternyata pikiran kita bahwa supermarket masih kosong itu ternyata tidak gitu ya. Sudah mulai penuh. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak mengurangi kewaspadaan kita bersama ya untuk bahwa COVID ini belum selesai. Memang perlu pemahaman secara holistik nih menghadapi ini. Iya, betul. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi atau sudah cukup? Kita sudah mundurnya hampir 30 menit nih karena sangat menarik sekali topiknya. Apabila sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya mohon izin Dokter untuk menyimpulkan tips tadi yang disampaikan oleh Dokter Wari. Satu adalah pikiran tetap positif, tetap optimis dengan doa yang berisi harapan-harapan yang baik. Kemudian memilih informasi yang akurat atau yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian berhenti sejenak dan atur strategi untuk aktivitas kita, kemudian rekreasi, dan menyalurkan hobi yang tidak harus mahal, tidak harus jauh, sehingga akan memacu hormon endorfin dan serotonin, sehingga kita akan bahagia. Secara tidak langsung, imunitas kita akan menjadi lebih baik. Kemudian memanfaatkan kebersamaan dengan keluarga, kemudian selanjutnya tetap jalin silaturahmi, tetap memberikan manfaat yang baik bagi banyak orang sesuai dengan yang kita bisa, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah semoga kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan, dan kemudian pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. 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 Matur suwun sangat Dokter atas paparannya. Sami-sami Mbak Ira. Bermanfaat dan mengobrol kangen Dokter guru dengan murid. Ini juga ada beberapa alumni. Iya, saya kalau ke Purwokerto itu ketemu murid-murid ya, jadi merasa bangga.
Nggih. Tua saya, dokter. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Lanjut ada Pak Agus ya. Mungkin untuk sebagai penutup, monggo saya kembalikan kepada host Dr. Fadol untuk mengakhiri acara. Mungkin ada sepatah dua patah kata, silakan. Terima kasih. Wah, luar biasa hari ini. Molornya cukup panjang dan antusias sekali. Terima kasih Dr. Ruwari dan Dr. Ira telah menyampaikan. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali dan bisa diaplikasikan. Tadi tips-tipsnya luar biasa. Dan terima kasih untuk jamaah yang mencapai 52 tadi yang terbaca, ini yang baru di CloudX ya. Ya, belum yang di 2 jalur di Facebook. Kembali saya ucapkan terima kasih dukungan dari Telkomsel ya. Nanti Bapak Ibu untuk bergabung pekan depan nanti menggunakan CloudX bisa menggunakan fasilitas murah dari Telkomsel ya, 30 GB Rp10. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berdonasi melalui kami. Ini kami salurkan untuk yang kita arahkan ke yang terdampak pembatasan sosial berskala besar yang di sekitar kampus UMP yang kami kerjasama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Kembaran. Untuk yang berikutnya ini informasi untuk pekan depan kita akan ketemu lagi di Kiro keempat. Ini sudah kelihatan jadi nanti materinya adalah puasa pada ibu hamil bersama Dr. Amin Rohim, spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi bukan berarti karena ibu hamil nanti jamaahnya perempuan semua ya, tidak ya. Tentu akan bapak-bapak atau siapapun nanti tentu ini berguna ya. Walaupun yang belum nikah juga bagaimana tips-tipsnya nanti dengan mengelola ibu hamil dan mendukung ya kehamilan selama COVID. Nanti bisa kita tanyakan bagaimana melahirkan di tengah COVID itu dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan dengan jaringan-jaringan masing-masing yang naik turun. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di malam hari ini. Semoga dilancarkan semua ibadah puasanya juga ibadah yang lainnya. Dan semoga kita semua khususnya yang tenaga kesehatan selalu kuat dan semoga negatif selalu untuk COVID. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian untuk hari ini. Mari kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Secara pribadi mohon maaf dan mewakili dari teman-teman panitia yang online juga. Mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Bahkan lelah raga demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu,
Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKDI. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.
mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan, terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan. Jadi pahlawan bagi para pahlawan, ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu balikin keadaan. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan.